Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam 27 Rajab 1442 Hijriah. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan duduk kita di sini, taklim kita di dalam masjid ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita, yaitu masih pada bab tentang berhukum kepada selain hukum Allah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Qala an-Nawawi hadisun sahihun rawainahu fi kitabi al-Hujjah bi isnadin sahihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kalian beriman sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa." Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, kemudian Al-Khatib, kemudian Al-Baghawi dan Ibnul Jauzi. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Rawainahu, kami telah meriwayatkannya, fi kitabi Al-Hujjah, dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Kalian atau engkau tidak beriman. Yang dimaksud dengan tidak beriman di sini adalah imanan kamilan, iman yang sempurna. Kenapa? Karena mengacu pada sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka yang dimaksud tidak beriman di sini adalah tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya. Illa, kecuali idza kana la yahwi ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil kulliyah. Kecuali memang hawa nafsunya seluruhnya menolak. Apa yang dibawa oleh Nabi ditolak. Tidak ada itu hukum puasa, tidak ada hukum sholat. Yang dibawa sama Nabi itu semuanya bohong. Berarti di sini hawa nafsunya menghilangkan semua apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang hilang imannya. Fa innahu yantafi anhu al-iman bil kulliyah. Siapa yang berani mengatakan seperti itu, dia mengingkari segala apa yang datang dari Nabi, semuanya dia ingkari,
maka hilanglah imannya secara keseluruhan. Li'annahu idza kariha ma anzalallah. Kenapa? Ketika dia membenci terhadap apa yang Allah turunkan, hukum yang Allah turunkan, faqad habita amaluhu, ya, faqad habita amalahu likufri. Maka amalannya itu menjadi terhapus. Ya, terhapus likufri. Apa sebabnya? Karena kekufurannya. Kenapa dikatakan kufur? Dia mengingkari apa yang didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hukum rajam. Padahal Nabi sudah mengajarkan adanya hukum rajam. Semuanya dia ingkari yang datang dari Nabi. Maka dia terhapuslah seluruh amarannya. Artinya apa? Terhitung murtad. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 9, dzalika bi annahum, ya, kenapa? Karena mereka karihu ma anzalallah. Mereka itu membenci terhadap apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum. Maka dihapuslah seluruh amalan mereka. Kemudian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang yang beriman, seorang Islam itu sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa olehku, ji'tu, apa yang aku bawa. Ya. Wa idza kana hawahu taba'an lima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, ya. Contoh hawa nafsu, kita namanya makan itu adalah hawa nafsu. Begitu juga, mohon maaf, menikah adalah hubungan seksual. Hubungan seksual adalah termasuk hawa nafsu. Tetapi ketika digiring mengikuti sebagaimana apa yang dicontohkan, apa yang memang dianjurkan dalam Islam, inilah yang baik. Ketika, mohon maaf, gairah ini dibawa dengan jalan yang salah, maka dia terhitung berdosa. Mohon maaf, sama, ya, tujuannya sama, tetapi caranya yang berbeda. Ya, yang satu datang secara baik, dia lamar, dia kemudian datang KUA. Yang satu tidak pakai yang begini-begini, langsung bayar. Tujuannya sama, tetapi yang satu mendapatkan dosa, yang satu mendapatkan pahala. Ya, sehingga apabila hawa nafsunya mengikuti apa yang telah didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazima min dzalika an yuwafiqahu tasdiqan bil akhbar. Maka dia telah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wamtisalan lil awamir. Dia telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan, wajtinaban linawahi, dan menjauhi apa yang dilarang. Sebagaimana contoh, di zaman jahiliyah ada seseorang yang ingin menikah dengan seorang wanita, maka ya, seorang wanita itu ketika ingin menikah, dia pasang bendera di depan rumahnya. Ya, Allahu a'lam apa benderanya. Ada yang meriwayatkan kuning dan sebagainya. Kalau kuning kita di sini meninggal. Ya. Yang jelas pasang bendera. Kalau ada seorang wanita dalam rumah tersebut pasang bendera, maka orang-orang jahiliyah sudah paham. Oh, ini minta kawin. Siapapun, ya, laki-laki boleh masuk ke rumah tersebut. Ya, masuk rumah tersebut, mohon maaf, melakukan hubungan badan. Masuk satu, kemudian nanti gantian 2, 3, sip-sipan silahkan. Ya, sampai 10 orang dan sebagainya. Nanti hamil wanita itu, setelah hamil nanti melahirkan, tinggal milih anaknya mirip siapa. Dari A sampai Z diajak berhubungan badan. Oh, ini mirip sama si S. Oh, siapa namanya S? Oh, ini S, mirip si S. Ya sudah, berarti nikahnya sama si S. Ini pernikahan. Datang Islam, ya, yang membenarkan, ya, yang membolehkan menikahnya seorang lelaki dengan perempuan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin melamar Khadijah. Siapa yang beliau bawa?
pamannya. Siapa? Abu Thalib. Ya sebagaimana tata cara kita sekarang. Memang ini sudah ada di zaman jahiliyah pernikahan seperti. Tapi inilah yang dikuatkan di dalam Islam. Ya, maka dari itu ketika orang itu memang melakukan pernikahan, ya, dan dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi dan ingin menjauhi yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia terhitung ibadah. Karena apa? Hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lam, ketahuilah, anna aksara ma yutlaqu al-hawa ala hawa ad-dhalal. Kebanyakan ketika dimunculkan kata-kata atau lafaz hawa, ya lafaz hawa nafsu, ya biasanya itu ditempelkan atau dimaknakan dengan makna yang hawa nafsu, artinya yang negatif. Ya, ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan kata-kata hawa, berarti dia menunjukkan hal yang negatif. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau melihat ada seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, berarti ini menunjukkan negatif, hawa nafsu yang negatif. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 14, wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Wa ghairiha minal ayati, dan selain daripada ayat-ayat yang tadi, ya, adalah ala dhammi, yaitu yang menunjukkan, ya, buruknya orang yang manittaba'a hawahu, buruknya orang yang selalu mengedepankan hawa nafsunya. Walakin idza kana al-hawa, akan tetapi ketika hawa nafsunya taba'an, mengikuti lima ji'ta, ya lima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, kana mahmudan, maka hawa nafsu ini bisa menjadi baik, terpuji, sebagaimana tadi yang kita jelaskan. Wa huwa min kamalil iman, dan ini adalah termasuk sempurnanya iman. Ya. Wa qad sabaqa bayanu anna man, telah dijelaskan, ya, terdahulu bahwasannya annaman i'taqada, siapa yang berkeyakinan anna hukma ghairillahi musawin li hukmillah, siapa yang punya keyakinan bahwasannya hukum selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah. Ya, hukum selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah. Siapa yang berkeyakinan seperti itu, bahkan au ahsan, atau bahkan dia menganggap hukum selain hukum Allah lebih baik. Berarti mohon maaf istilahnya, bahasanya undang-undang ini lebih baik daripada hukumnya Allah. Ya. Maka annahu yajuzu at-tahakum ila ghairillah, atau dia berkeyakinan bolehnya berhukum kepada selain hukum Allah. Oh, enggak apa-apa. Ya, fahuwa kafir. Kan ini sudah kita jelaskan, maka dia kafir. Maka di sini ingat kembali ke i'taqada, berkeyakinan. Wa amma ma lam yakun hawahu taba'an lima ja'a bihin Nabi SAW. Adapun orang yang tidak menjadikan hawa nafsunya mengikuti sebagaimana apa yang didatangkan oleh Nabi SAW, fa in kana karihan lahu, jika dia, ya, bahwasannya membenci apa yang dibawa oleh Nabi, fahuwa kafir, dia kafir. Apa ini? Masa kita disuruh puasa 1 bulan lagi? Ya, dia mengikuti, benci terhadap sunnah Nabi, benci terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa kafir, dia kafir. Wa illam yakun karihan, kalau dia tidak benci, walakinna, ya, asar muhibbatud dunya ala dzalika, bahwa dia tidak benci tetapi istilahnya malas. Ya, seharusnya dia wajib puasa, dia paham hukum puasa adalah wajib, tapi dia sengaja dia tinggalkan karena malas.
bukan karena benci terhadap hukum tersebut, tapi karena malasnya yang tinggi. Ya. Maka di sini karena dia mencintai dunia. Ya, kalau berhukum dengan hukum Allah tidak dapat apa-apa. Tapi kalau berhukum dengan selain hukum Allah, nah, ini ada nih ceperannya lebih banyak. Itulah kalau kita bawa ke bahasa kita sekarang. Falaisa bikafir, maka orang seperti ini dia tidak termasuk kafir. Ya. Lakin yakuna naqisul iman, tetapi ini adalah yaitu imannya tidak sempurna. Itu saja. Ya. Kemudian selanjutnya, qauluhu wa qala asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ya, beliau meriwayatkan kana Al-Imam Asy-Sya'bi ini adalah seorang ulama di masa tabi'in. Beliau lahirnya ketika di zamannya Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ya, berarti dia termasuk golongan tabi'in. Lihat, beliau meriwayatkan apa? Kana baina rajulin minal munafiqina, ada seseorang ya, kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahudi khusumatun faqala al yahudiyyu natahakamu ila Muhammad arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwata wa qala al munafiqu natahakamu ila al yahud li'ilmihi annahum ya'khudhuna rishwah fattafaqa ay ya'tiya kahinan fi Juhainah fayatahakama ilaihi fanazalat alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum, ya, dan sebagainya di ayat yaitu surat An-Nisa ayat 60, turun ayat itu yang sebagaimana yang sudah kita bahas pada tahun. Apa ini? Asy-Sya'bi meriwayatkan yaitu ada dua orang yang sedang bertikai. Dua orang yang sedang bertikai, satu dari termasuk orang yang munafik, kemudian satu lagi termasuk orang Yahudi. Ini antara Yahudi dengan munafik yang bertengkar, bukan orang Islam. Ya. Kemudian apa? Maka orang Yahudi itu mengatakan, natahakamu ila Muhammad. Gimana kalau kita berhukum saja kepada Muhammad? Yahudinya ngomong gitu. Kenapa? Arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah. Yahudi ini tahu Muhammad itu tidak mungkin ngambil riswah. Apa riswah? Suap. Tidak mungkin bisa disuap. Makanya Yahudi ngajak, ayo dah ke sana yuk. Ya. Wa qala al-munafiq. Munafik bilang apa? Tidak. Natahakamu ilal Yahudi. Tidak, kita akan berhukum kepada orang Yahudi. Kenapa? Annahu li ilmihi, karena mereka tahu annahum ya'khuduna rishwah. Nah, kebalikan. Orang Yahudi itu ngambil suap. Ya, fattafaqa, maka keduanya sepakat an ya'tiya gahinan fi Juhainah. Datang ke dukun pada Bani Juhainah, orang Yahudi. Ya. Jadi pertikaiannya diselesaikan di majelis dukun. Ya, dukun yang menentukan. Ya, dari suku Juhainah. Fayatahakama ilaih, akhirnya mereka berdua mengambil hukum dari keduanya, turunlah ayat. Alam taro ilal ladzina yaz'umu, surat An-Nisa ayat 60 itu. Mereka mengaku beriman tapi mereka berhukum kepada selain hukum Allah yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Baik jamaah, lihat. Rajulun minal munafiqin. Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Beliau huwa al-munafiq itu adalah huwa man yadharul Islam wa yabtinu al-kufr. Yang dinamakan munafik itu adalah orang yang memunculkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Ini namanya munafik. Zohirnya Islam, KTP-nya Islam, tapi yang dia sembunyikan adalah
kekafiran. Wa summiya munafiqan minan nafiqa. Dinamakan dia munafik kenapa? Berasal dari kata nafiqa, wahiya juhrul yarbu', yaitu apa namanya? Lubangnya tikus. Ya. Berasal nafiqa artinya lubangnya tikus, wal yarbu' lahu juhrun lahu bab wa lahu nafaqa. Ya. Jadi tikus itu kan menggali biasanya. Ya, dia menggali ayyahfaru fil ardi khandaqan hatta yasila muntahi juhrahu summa yahfiru ila a'la. Artinya apa? Dia buat parit di bawah, buat jalan. Ya, kalau bahasa apa namanya? Bahasa ringan kita buat terowongan. Nafaqah itu artinya dua lubang yang menunjukkan terowongan. Fa idza baqiya syai'un qalilun bihaitsu yatamakkanu min daf'ihi bi ra'sihi tawaqqafa fa idza juhira alaihi minal bab kharaja minan nafiqah. Ya istilahnya apa? Kalau kita ini kan dua lubang, kita cari dia sini, dia keluar lewat jalan lain. Ini namanya nafaqah. Nafaqah itu artinya terowongan. Ya. Antum cari di sebelah sini, dia keluar dari sini. Jadi orang munafik itu punya dua wajah. Bertemu sama orang muslim, Masya Allah, luar biasa pakaiannya. Bertemu sama orang kafir, sama. Berarti wajahnya ada dua. Cuman munafik yang sejati, yaitu adalah yang menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu tempatnya di keraknya neraka, paling bawah. Bahaya, musuh dalam selimut. Kemudian warajulun minal yahud. Yang kedua, ya, orangnya ya, yang kedua adalah orang Yahudi dari salah seorang dari Yahudi. Al-Yahud. Yahud adalah humul muntasibuna ila dini Musa. Mereka yang dinisbatkan kepada agamanya Nabi Musa alaihi salam. Wa summu bidzalika imma min qawlihi, dinamakan Yahudi diambil dari kata inna hudna ilaik, raja'na ilaik. Sesungguhnya apa namanya? Kita telah kembali. Taubat. Taubat dari apa? Dulu orang Yahudi itu menyembah anak patung sapi betina, al-baqarah. Ya, baqarah itu kan sapi betina. Itulah yang disembah oleh orang-orang Yahudi ketika Nabi Musa alaihissalam sedang pergi sedang menerima wahyu selama 40 hari. Di sini berkhianat orang Yahudi. Ya, kemudian membuat sebuah patung dari emas yang dibuatkan lubang. Kalau ada angin yang lewat, maka berbunyilah patung tersebut. Oh, dibilang, oh ini berarti Tuhan. Ini yang disembah. Sehingga ketika ini dilarang, inna hudna ilaik, mereka mengatakan kita telah kembali taubat. Hudna, hada bimakna roja'a, kembali. Ya, sehingga mereka dinamakan Yahudi. Ada yang mengatakan nisbatun ila abihim Yahuda, dinamakan Yahudi dinisbatkan kepada bapak mereka yang bernama Yahuza. Yahuza, zal, bukan dal. Za, Yahuza ini adalah anaknya siapa? Siapa? Yakub. Saudaranya Yusuf. Kakak paling tertua. Ya, anak paling besar namanya Yahuza. Dari sinilah dinamakan orang Yahudi. Ya. Walakin ba'da ta'rif sharat biddal. Kemudian kata Yahuza ini kan bahasa ajam, kata serapan dari bahasa asing. Yahuza dibuat menjadi bahasa Arab, zalnya berubah menjadi dal, Yahud. Asli katanya Yahuza, za. Diarabkan menjadi Yahuda. Ya, ini namanya ta'rif, diarabkan. Qauluhu,
Apa yang dikatakan orang Yahudi? Nggak, kita akan berhukum natahakamu ila Muhammad. Lihat adabnya orang Yahudi. Kita akan berhukum kepada Muhammad, ai an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakur, mereka tidak menyebutkan biwasfir risalah, tidak disebutkan kerisalahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung menunjuk, ndak, datang ke Muhammad. Kalau kita kan ndak begitu. Kita datang ke Rasulullah. Rasulullah kan artinya utusan Allah. Dia sebutkan nama. Tidak, kita datang ke Muhammad. Di sini kan kesan adabnya hilang. Ya, sama seperti kita. Kita ke Pak Presiden apa ke Pak Jokowi? Kita ke Jokowi apa ke Pak Presiden? Nah, kan gitu. Di sini ada adabnya. Ya, atau manggil Syekh Sudes, kan gitu. Nggak mungkin untuk manggil Syekh Sudes, kita Sudes, ini Sudes. Padahal beliau adalah seorang Syekh, kita akan memanggil beliau siapa? Syekh. Nggak mungkin kita manggil namanya. Orang Yahudi seperti itu. Kita akan datang ke Muhammad, tapi tidak disebutkan kerisalahan sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau menyebut Rasulullah. Li'annahum la yu'minuna bi risalati. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkanlah namanya langsung. Kalau disebutkan Rasulullah, kelihatan mereka. Yuk datang ke Rasulullah. Berarti mereka percaya bahwasanya Muhammad utusan Allah, tapi dia sebutkan namanya. Ini cerdas orang. Ya. Apa bahasa kita ini ya, enggak tahu, tapi celang dia, pekel. Ya, orang Yahudi ini pekel, ya. Apa di luar tuh. Terus, ya, lihat wa yaz'umuna, kenapa? Karena mereka masih mengakui, masih mengira annan nabiyyal mau'ud, nabi yang dijanjikan bihi sayati, akan datang. Jadi nabi yang sudah dijanjikan ini bukan nabi. Jadi akan ada yang nabi yang dijanjikan nanti datang setelah Muhammad. Berarti ada. Ini yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Kalau sekarang lihat alasannya, arafa annahu la ya'khudhur rishwah. Orang Yahudi paham Muhammad ini siapa. Tidak mungkin dia ngambil riswah. Riswah itu, kalau ini kan kalau Malaysia sudah menyebut suap itu riswah. Ya kan, apa namanya istilahnya kalau kita KPK, komisi apa? Anti korupsi gitu. Kalau di sana apa? Anti riswah. Sudah menjadi bahasa ini. Raswah ya. Ta'lilu li talabi tahakum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan kenapa datang ke Nabi karena mereka bahwasanya Nabi SAW tidak mungkin menerima riswah. Riswah di sini musal satu ro, bisa dibaca riswah, bisa dibaca raswah, bisa dibaca ruswah, 3. Roknya itu bisa 3. Ro, ri, ru. Roswah, riswah, ruswah, sama artinya. Suwab. Lihat di sini kita akan bahas sedikit. Apa itu riswah? Al-malul madfu' litawassul ila syai'. Uang yang dibayarkan, harta yang dibayarkan untuk mendapatkan sesuatu. Perhatikan baik-baik. Arti riswah itu adalah memberikan uang dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu. Kalau antum paham ini nanti akan paham bagaimana hukum riswah. Qala ahlul ilmi, ini para ulama mengatakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ahlul ulama mengatakan apa? La takuna muharramah. Riswah ini tidak haram illa kecuali idza arada al-insan an yatawassala biha ila batil au daf'i haqq. Tujuan dia membayar dalam rangka apa? Membatilkan yang hak, menghakkan yang batil, dirubah. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini namanya riswah.
Atau dalam bahasa kita riswah itu adalah dia membayar sesuatu yang ingin dia ingin mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ini baru namanya riswah yang haram hukumnya. Contoh, ya, riswah yang benar. Ya, istilahnya bukan riswah yang benar, artinya yang diperbolehkan. Contoh, ada seseorang yang mungkin dia punya barang atau mungkin barangnya hilang, ya, nanti diambil, diurus sama kepolisian atau diurus sama TNI dan sebagainya seandainya. Kemudian barangnya sudah didapat, ditaruh di markas. Nah, untuk ngambil barang itu biasanya kalau seandainya ada, ini kasihan, ini pasukan saya kasihan ke sana itu, berapa ongkosnya itu, capeknya belum dan sebagainya. Atau bahasanya uang enggak, kalau bahasa kita uang rokok. Enggak tahu rokoknya 500.000 apa tuh. Ya. Bahasanya ini biar uang rokok kasihan. Padahal itu sudah tugasnya mereka. Mereka itu bagian tugasnya. Dia minta dalam hal ini, atau istilah bahasa kita, selama masih bisa dipersulit, ya, kita mengambil hak kita. Sebenarnya ini barang kita mau ngambil, ini bayar tidak apa. Kenapa? Karena kita ingin mengambil hak kita. Ya, maka beliau mengatakan apa? Falaisat haraman 'alal badir amma ala akhiriha faharam. Di sini yang ngambil uangnya yang haram, yang disuap haram. Rasulullah SAW menyampaikan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Rashi wal murtashi. Allah melaknat. Rashi artinya apa? Yang menyuap. Hati-hati kalau punya anak, jangan, masya Allah. Nanti biasa dia nonton balap-balapan, kasih nama anaknya. Apalagi tambah Muhammad. Hati-hati, Roshi. Roshi itu artinya pemberi suap. Kalau dengan sin tidak apa-apa. Kalau dengan sin artinya teguh, tegap. Pakai sin. Kalau pakai shin artinya suap. Orang yang menyuap. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Roshi si penyuap, murtashi yang disuap. Ya. Maka dalam hal kita mengambil hak kita, silahkan. Begitu juga contoh. Yang dilarang di dalam Islam adalah yang kita bukan termasuk hak kita. Contoh, kita mau masuk kerja. Nah, kayak gitu. Pahamlah antum semua. Ada uang, ya, bahasa kita sogok, padahal itu nyuap. Uang sogokan, kasih uang sogokan. Maka uang sogokan ini, lihat dulu pekerjaannya apa. Ada hak kita di sana apa enggak? Contoh, seumpama dia mau masuk, anggap menjadi PNS. Bisanya menjadi PNS harus nyetor uang seumpama, ya, 200 juta. Dia daftar di sana, dia masuk, ya, maka sogokan yang dia lakukan hukumnya haram. Kok bengong semua ini? Di sini kan tidak ada yang begitu kan? Mau masuk sekolah juga begitu. Kenapa? Kita bukan punya hak di sana. Kalau dia bayar, sengaja dia bayar, hukumnya haram. Terus kalau dia sudah masuk, sudah jadi PNS, gimana hukum gajinya? Hukum gajinya gimana? Dia masuk kerja, nyogok. Balik modal. Ya, maka gajinya dilihat dulu. Kalau memang itu segitu, memang dari sana, dari pemerintah segitu, berarti gajinya halal. Kecuali ternyata apa? Dia sudah jadi, akhirnya ngejar balik
modal. Ini yang haram. Gimana caranya biar kembali 200 juta itu? Oh, saya dulu dibeginikan, saya pun akan begitu. Jadi yang haram karena dia disuap. Tapi kalau pekerjaannya sudah seperti itu, dia mengambil haknya, dia tidak haram. Uangnya atau gajinya halal, yang haram adalah waktu nyogoknya. Berarti Masya Allah, yang kemarin nyogok ya sudah bertobat. Tapi Insya Allah di sini tidak ada. Nah, tidak ada yang ngaku. Ya, itu riswah namanya. Ya. Kemudian contoh lagi SIM dan sebagainya. Kita harus buat SIM, kita harus buat KTP. Yang seharusnya bayar gratis sengaja, mohon maaf, seandainya dipersulit. Kalau tidak ada uangnya tidak bisa jadi. Orang saya lulus tes ini aja tidak lulus. Ya, mau tidak mau harus bayar. Padahal dia gratis. Maka yang membayar di sini karena dia memang sangat membutuhkan itu, dia tidak berdosa. Yang ngambil uang yang berdosa. Jangan saling kaplok nih. Ya, itu seperti itu ya. Jadi itulah yang namanya riswah yang haram. Ya, kalau kita ingin mengambil hak kita, ngurus tanah dan sebagainya, kalau tidak diurusi ini depot semuanya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, kita hilang kambing, laporin ke pengadilan, hilang sapi. Masya Allah. Habis. Tapi itu mungkin belum selesai ini pembahasan ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan dulu? Pak, anak sering nyari SIM begitu, Pak. Pak Haji. Ya cepat, anak di rumah aja, Pak, malam baru ini. Fotonya gimana? Fotonya aja langsung jadi. Bayarnya mahalan gitu, Ustaz. Di belakangnya ada bagi nanti jawabannya. Nah ini insya Allah ya, mudah-mudahan. Apa Pak, karena mau tanya ini yang pembahasan ini kan berhukum dan hukum Allah ini dalam hal syariat apa dalam hal kayak hukum negara gitu Pak? Meliputi apa aja gitu? Pokoknya intinya riswahnya. Enggak, semua ya kan kita dari minggu lalu kan bahas berhukum dan hukum Allah. Nah, ini dalam hal syariat atau dalam hal semuanya. Ke negara juga semuanya. Maksudnya adalah pokoknya gimana cara kita kan hukum kita apakah hukum Islam atau hukum negara kan gitu. Nah, kita biasanya kalau kita hak kita memang sudah punya hak kita. Seandainya dalam hukum negara ini hak kita, memang betul hak kita, negara, syariat dan sebagainya, kita sogok ini punyanya orang atau punyanya orang kita mau akui, inilah yang dinamakan berdosa, ingin merubah hukum. Ya nanti insya Allah nanti kita akan sempurnakan lagi. Ini belum selesai. Ya belum selesai pembahasan ini. Insya Allah baru nanti kalau sudah selesai kita buka sesi tanya jawab. Ini mungkin jazakumullah khairah yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.